Cek 1 2 lo. RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Haji Syukron Ma'mun, sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Habib Fahmi Amusin Al-Atos, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Aitullah, Ustaz Awir, dan juga Bapak RT Habib Fuad Al-Musawa. Asni ini lupa saya Habib apa namanya? Habib Muhammad Syihab. Maaf Habib, belum kenal. Catatannya lupa mulu saya. Maaf Habib ya. Hadirin hadirat sekalian, jemaah taklim Fatimiyah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang setiap malam Senin kita adakan di Masjid Khairul Bariyah. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu berada dalamnya dan juga mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga terima kasih atas kehadiran para jamaah Majelis Taklim Fatimiyah. Ya alhamdulillah pada malam ini banyak sekali jamaah kita yang hadir. Saya tentunya sebagai pengurus Masjid Khairul Bariyah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah baik kita semua dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ilmu adalah untuk menjadi kita menjadi apa? Jadi pintar. Kalau untuk dibuat pintar jadinya kita tiap ngaji, Senin ngaji, Jumat ngaji, ya. Kita makanya ada talim ini, untung ada pengajian kita nih setiap malam Senin kita mengaji. Tapi jangan malam Senin doang ngajinya. Di mana-mana ada pengajian kita, di rumah kita ikut. Pengajian orang tua, pengajian anak muda ikut kalau pengen pintar. Karena ilmu kita membuat kita jadi hidup, ya. Di mana-mana kita menuntut ilmu, jangan di sini doang. Di mah pengajian orang tua saya segan ikut. Ini pengajian Nursiqi saya segan ikut. Ini Fatimiyah saya segan ikut. Semua pengajian sama. Saya mohon semua sekali lagi ini kepada remaja-remaja sini semua, di mana ada pengajian kita ikut bareng-bareng, Pak ya. Kita bareng ikut, insya Allah kita bergabung, ya. Jadi bukan malam Senin aja, malam Sabtu, di mana aja pengajian kita ikut.
mengajian orang tua. Barang kayak bilang, saya ingat tuh di rumah hajat, datang ke pengajian di mana aja di kampung kita ada bagian, datang pengajian orang tua, datang. Wah ini orang tua pengajiannya, aku segan datang. Jangan, datang sama-sama kita duduk pengajian nyari ilmu, karena ilmu membuat hidup kita jadi mudah. Di mana-mana kalau punya ilmu mudah sekali. Nih contohnya mic, kalau nggak punya ilmu orang agak bisa bunyi nih. Halo, bunyi di sono. Ilmu, ibu ya. Coba ilmunya nggak ada. Mudah kita ngomong, capek. Ilmu di mana-mana, ilmu mau jadi kita mudah semua. Iya, kalau punya ilmu mudah. Contoh, nih guru-guru kita ada depan berilmu semua. Minumannya juga lain tuh, gelasnya juga lain. Ini aqua gelas. Coba ini minumannya tuh. Oh, gelasnya lain, yang pakai gagang. Ilmu, karena ada ilmunya. Pengen punya ilmu, ngaji yang pinter, yang bener. Iya, jangan sekali ngaji Senin doang ngajinya, ilmunya lama dapatnya. Ngaji rajin, di mana aja kita belajar ngaji. Jangan ngomong Senin doang, maksud saya begitu. Di mana pengajian orang tua kita di kampung kita pengajian ikut. Orang tua juga begitu mestinya mah. Pengajian aku udah ikut, kayak saya contoh nih. Uje lain. Orang tua ngikut, anak muda ngikut, gimana ngikut pengajian, saudara ya. Alhamdulillah nih saudara juga ngikut semua. Jadi jangan mandang pengajian orang tua, anak muda segan ngikut. Pengajian anak muda, orang tua segan ngikut, jangan. Sama kita bareng-bareng duduk ngaji sini. Untuk ilmu mah di mana aja, yang penting dapat ilmu kita. Nah kalau ngaji Senin doang kan bulan 4 kali, mana mau dapat ilmu? Iya. Ya ilmu membuat hidup kita jadi mudah. Di mana-mana kita enak punya ilmu mah. Jalan kemana aja ilmu kita ada enak, disuruh gini bisa. Contoh ajat, muntir motor rusak ilmunya ada, ih bener ya betulin. Iya enggak? Ilmu, begitu Bib. Maaf Bib, ini maaf Bib, bukan ngajarin Bib. Bukan ngajarin, maaf Bib. Ilmu namanya. Iya kan coba nggak ada ilmunya, disuruh Rangga motor enggak, gua rusak, agamanya bisa, Bib botak juga rusak bisa tuh motor hampir. Tuh. Ada ilmunya si ajat. Wah, ini rusak ininya nih. Businya mati, ilmunya udah ada, dia tahu. Tuh, jadi kalau kita punya ilmu, hidup kita jadi mudah. Mudah-mudahan semua ilmu kita berkah semua, walaupun seminggu sekali kita belajar segini, insya Allah kita berkah diajarin oleh guru-guru kita ini. Banyak guru-guru kita yang akan membimbing kita, mumpung kita masih ada guru kita yang masih banyak untuk membimbing kita. Alhamdulillah kita doain nih, guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan segala urusannya, dan bisa mengajar kita sama-sama menuntut ilmu bareng-bareng bersama kita. Alhamdulillah guru kita cerah-cerah sekali, cakep-cakep sekali, ganteng-ganteng lagi, kagak ada jelek, bisa ganteng semua. Tuh guru kita mandang guru kita aja dapat pahala, mandang doang, tapi mandangnya jangan dia demen, mandang demen lagi. Mandang aja, mandang guru kita aja udah pahala nih. Tuh ganteng-ganteng Habib Ustaz Dayat, Habib, wah mantep dah. Tulis saya jangan dipandang, setiap hari ngeliat bosen. Sekali lagi terima kasih lagi atas kehadirannya, mohon maaf ya bang tempatnya begini keadaannya ya. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan walaupun sebulan sekali, seminggu sekali pengajian kita, tetap kita berjalan ya, kita belajar ya. Sekali lagi belajar di mana aja belajar mana, saya bilang ya, mau ngajian nusiki, mau ngajian manusia, mau berbuat kumis Jumat Sabtu Minggu, ikut kalau memang kita di rumah, jangan Senin doang kalau pengen kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il ifdali wa jazilin nawal. Asyhadu an la ilaha illallahul azizil muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh maula Bilal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril jalali wal jamal wa ala alihi wa ashabihi hum khaira sahbin wa al. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di perkumpulan yang mulia ini, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau. Dan insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Allah tambah keberkahan untuk diri kita dengan hadirnya guru-guru kita di tengah-tengah kita, wabil khusus Fadilatul Habib Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Ali bin Syihab, dan juga hadir bersama kita Al-Habib Fuad Al-Hasni, dan juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Hidayatullah, dan juga hadir bersama kita Al-Ustadz Jamadih, dan Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhairi, wabil khusus Khadimul Majlis, pimpinan Majlis Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, nafa'anallah bihim wa bi'ulumi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad umur guru kita semua. Allah panjangkan umur mereka. Allah mudahkan seluruh urusan mereka, dan Allah istiqomahkan mereka dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kemarin kita membahas bab tentang hukukul ahli wal iyal, hak-hak keluarga dan siapa? Keluarga dan tanggungan-tanggungan kita. Siapa yang termasuk dalam yang harus kita nafkahi? Kemarin kita udah bahas siapa aja? Istri, anak-anak, orang tua. Siapa lagi? Bantu. Terus siapa lagi? Diri kita sendiri. Masya Allah, berarti bulan kemarin ya lagi nyiapin hati ya buat nyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aja kita tanya Allah, tanya malaikat mungkar nakir, kita nggak lupa semua jawabannya. Ya. Sekarang alhamdulillah kita insyaallah masuk hukukuz zauj. Ya, hak-hak seorang zauj. Suami, hak-hak seorang suami. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih kita hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kita mengabdi. Ya, dengan tujuan untuk kita mengabdi. Terlebih lagi ini istri-istri. Ya, kita mengabdi diri kita kepada Allah, kita mengabdi diri kita kepada Rasulullah, dan kita mengabdi diri kita kepada orang tua, dan kita mengabdi diri kita kepada suami-suami kita. Ya. Dan kita orang yang diabdiin, yakni para suami ini, bukan hak kita mentang-mentang kita dijadiin pengabdian, bukan hak kita untuk kita selaku semena-mena diktator, bukan. Ya. Mentang-mentang kita ini kepala rumah tangga, kita mau bebas ngelakuin apaan aja. Enggak bisa. Kita harus ingat, pasangan-pasangan kita ini di dalam jasad mereka ini ada ruh, ada hati yang harus kita jaga. Ya. Istri-istri kita ini bukan hanya sekedar jasad, bukan hanya sekedar badan doang. Di dalam jasad mereka ada ruh, ada hati yang harus kita jaga. Gimana cara kita menjaga hati mereka? Gimana cara kita ngasih makan hati mereka? Gimana caranya kita kasih minum hati mereka biar enggak layu, biar enggak mati? Gimana caranya? Ada beberapa hak-hak seorang istri dan ada beberapa hak-hak seorang suami. Hak seorang istri apa aja hak seorang istri? Kita kasih mereka kiswah, pakaian-pakaian. Kita tutup aurat mereka. Kita kasih mereka nafkah. Ya. Nafkah zahir maupun
batinnya. Dan kita kasih mereka nafkah berupa ilmu, pengetahuannya. Nah, terus apa hak-hak seorang, apa yang kita dapetin? Seorang suami, apa hak-hak kita ini terhadap seorang istri-istri kita? Seorang istri ini, ya, kita ini permasalahan rumah tangga. Maupun banyak yang dari kita ini belum zuwaj, ya, belum nikah ataupun belum ada niatan. Ada gak di antara kita ini belum ada niatan nikah? Hah? Ya mudah-mudahan ini kita cerna ini ilmu ini buat kedepannya nanti. Ya. Jadi kita nggak kosong-kosong amat. Hak seorang suami itu kita jaga, salah satunya kita menjaga hak seorang suami adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang besar, bukan hal yang sepele. Walaha fil qiyami bihi thawabun katsirun. Kita kalau ngejaga hak seorang suami kita ini, kita dapetin pahala yang amat banyak. Dapetin pahala yang sangat banyak. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabir. Dan juga sebaliknya, kita kalau ngelalain, kita kalau menghilangkan dengan cara sengaja hak-hak suami kita ini, kita dapat dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dosa yang besar itu apa aja? Menghilangkan hak seorang suami. Terus uququl walidain, setara dengan uququl walidain. Kita membangkang pada orang tua. Terus kita kufur bi ni'matillah. Kita enggak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi daripada dosa-dosa besar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Rasulullah bersabda apa? Kalau ada seseorang yang saya suruh untuk bersujud untuk orang lain, kita ini tapi disuruh sujud kepada siapa? Pada siapa? Pita suaranya pada hilang apa gimana? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini disuruh sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, kalau ada seseorang yang saya suruh sujud untuk seseorang yang lainnya, saya pasti suruh seseorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Karena apa? Karena besarnya hak seorang suami atas diri perempuan tersebut. Ya, dari sini kita udah tahu. Kita udah nyadar. Hak seorang suami itu sangatlah besar di hadapan seorang istri. Terus gimana caranya ini? Kita menghidupkan rumah tangga ini gimana caranya? Dengan cara yang paling benar tuh gimana? Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, ya. Zaman kata Imam Syafi'i, ini zaman seperti seseorang yang memegang bara di genggamannya. Ini zaman, Masya Allah, zaman penuh fitnah, penuh bala, penuh ujian. Ya. Apalagi di dalam masalah rumah tangga, ditambah lagi modelan kayak gini, dampak ya Covid, Corona. Banyak daripada khabar dampaknya kayak begini, perceraian tuh nambah. Ya. Perceraian nambah, terus seorang janda itu nambah, lepas daripada suami-suaminya. Ya banyak. Naudzubillah min dzalik. Gimana caranya ini biar di keluarga kita ini ada yang namanya terrealisasikan kalau kita nikah ini sakinah mawaddah warahmah. Ya, yang kita tahu samawa tuh gimana samawa? Sakinah mawaddah warahmah. Apa samawa? Sakinah. Apa sakinah? Coba. Yang sering kondangan. Yang amplopinnya dikit tapi makannya nambah.
Ya, sakinah mawaddah warahmah. Kita kalau ngucapin nama orang, kalau kita ngedoain nama orang, hati kita juga ikut doain, jangan cuma mulut tok. Ya. Ya, mudah-mudahan sama wa ya sakinah mawaddah warahmah ya. Ya, kalam gir-gir, omong kosong. Ya. Burung beok pun juga bisa kalau kita ajarin sakinah mawaddah warahmah diikutin. Apa sakinah apa sakinah? Hah? Ketenangan. Mawaddah itu sama daripada mahabbah, tapi level cintanya itu lebih tinggi. Cinta itu ada berapa di dalam bahasa Arab? Ada 9. Yang paling rendah adalah mahabbah. Di atas mahabbah mawaddah. Di atas mawaddah ada banyak lagi nyampe 9. Kok bisa tahu, Bib? Belajar kita 9 tahun di pesantren, bukan seminggu sekali kalau kata Ustadz Jamadi tadi. Ya. Apalagi tadi kita bahas. Gimana caranya ini ya rahmah, kita tahu kasih sayang di antara keluarga kita. Terus gimana caranya di kehidupan keluarga kita ini biar apa? Biar ada sakinah mawaddah warahmah. Sebetulnya masalah rumah tangga kayak begini udah dicontohin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi ra'ya. Nabi Muhammad itu orang yang paling pendapatnya yang paling sempurna. Ya. Pendapatnya yang paling sempurna dan yang paling berakal. Wa qala Abul Khattabi. Abu Khattabi ini seorang ulama, dia pernah berkata, qara'tu wahid wa sab'ina kitaban. Saya udah ngebaca 71 kitab. Ya. Wa ma wajadtu illa wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi ra'ya. Saya udah baca 71 kitab dan saya enggak nemuin kecuali di dalamnya semua itu ulama berpendapat sepakat bahwa Nabi orang yang paling cerdas dan orang yang paling pendapatnya yang paling sempurna. Dalam hal apa aja? Ya. Hatta wa fi riwayah anna Allah Subhanahu wa taala khalaqal aqla mi'ata juz'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat itu menciptakan otak itu 100 bagian. Ya. Wa fi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 99 juz'a. Wa fin nasi juz'un wahidun. Allah nyiptain 100 bagian akal. 99-nya itu ada di otaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu akalnya itu dibagiin sama seluruh umat manusia. Ya, jadi kalau misalkan kita mau hubungan di dalam rumah tangga kita tinggal contohin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kata Instagram, ya ini banyak banget perempuan dikirain nutup hati, ternyata nyari spek Nabi. Dia bilang begitu. Ya. Ya, dia nyarinya spek Nabi, tapi hatinya dia nggak tahu. Dirinya dia nggak tahu speknya kayak gimana. Ya. Mau banget dapat pasangannya, dapat lakinya itu Nabi Muhammad, tapi dia dirinya nggak mau ngebentuk sebagai Khadijah. Dia mau banget pasangannya itu seperti Imam Ali, tapi dia nggak mau ngebentuk dirinya ini sebagai Sayyidatuna Fatimah. Dia mau bodo amat, dia mau ancur-ancuran, tapi maunya doa mulu sama Allah. Ya Allah, angan-angan kita sih maunya laki yang paling bagus deh, yang soleh ya, yang mapan, apa lagi, dewasa, mapan, soleh, yang nggak mau mainin hati perempuan. Dia maunya begitu. Tapi dia nggak lihat dirinya sendiri, ya, nggak mau ngebenahin dirinya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha. Seseorang perempuan nih, seorang istri kalau udah sholat 5 waktunya, dia nggak pernah bolong, wa shamat syahraha,
Terus dia puasa apa? Bulan suci Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harga dirinya daripada laki-laki yang lain, wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dikatakan nanti di hari kiamat, ente mau masuk surga mana aja, dari pintu yang mana aja ente terserah, bebas. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menempatkan wa ta'at zaujaha di tempat yang paling terakhir? Nabi Muhammad bukan orang yang cuma sembarangan ngomong. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tuh kalau ngomong satu kata, enggak mau yang namanya ngomong satu kata, kecuali itu daripada wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya. Yang pertama apa? Seorang istri kalau dia sholat 5 waktu, berarti itu hal yang sebetulnya mudah. Terus dia kalau dia puasa bulan suci Ramadan, sebetulnya itu mudah. Terus kalau misalkan pun dia apa? Menjaga harga dirinya daripada laki-laki lain, itu mudah. Tapi yang susah apa? Taat sama suami, itu susah. Tapi kalau dia taat sama suami, dia disuruh masuk surga mana aja, dari pintu mana aja nanti di hari kiamat. Terus gimana cara kita tahuin nih, istri kita ini taat apa enggak? Itu tergantung daripada kitanya sendiri. Seorang kepala rumah tangga, Allah bilang apa? Ya yuhannasku anfusakum wa ahlikumuna nara. Ya yuhalladina amanu apa ya yuhannas? Kita lupa. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita ini buat bekelin diri kita dulu, baru kita bekelin keluarga kita. Ada gak ya yuhalladina amanu? Ya. Ya yuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikumun nara. Ada gak modelan, kalau modelan kayak kita nyuruh istri kita, mah kamu ngaji sana. Terus kita di rumah main slot. Ada gak? Ada gak? Ada gak modelan kayak gitu? Kalau nggak main slot, main PUBG. Main slot, dia udah nyampe 1B dijual. Terus buat nafkahin anak istrinya. Ada gak modelan kayak gitu? Ada. Namanya Allah nyiptain makhluk beraneka ragam. Pasti ada. Pasti ada. Yeah. Ini orang kayak model kayak begini nih, rumah tangganya lah sama Allah. Mudah-mudahan Allah jauhin kita daripada hal-hal kayak begini. Ya, pasti bakalan seumur jagung. Kepala rumah tangganya nyuruh, "Khalas mah, kamu ngaji di majelis. Horas kamu majelis, kita di rumah." Laki-lakinya di rumah. Wa dia ma yafham, dia enggak tahu ilmu, dia enggak tahu apa-apa. Ya. Dia semakin dewasa, semakin tua, anaknya enggak diajarin, enggak ada tarbiyah, anaknya membangkang sama dia. Terus dia mau nyalahin dirinya siapa? Menyalahin siapa? Fala yalumanna illa nafsah. Jangan nyalahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Birru aba'akum tabarra'ukum abna'akum. Mau tahu caranya gimana anak kita biar taat sama kita, biar berbakti sama kita? Cara yang pertama gampang. Birru aba'akum. Kita masih punya orang tua. Bakti kita sama orang tua. Anak kita bakalan bakti sama kita. Kita masih punya orang tua, kita nggak bakti, jangan ente harapin. Hatta walaupun ente pakai imamah 9 tingkat, jangan ente harapin anak ente bakalan ketemu antum nih, salaman, cium tangan, bolak-balik. Nggak sejauh-jauh. Tadi kita ada masuk majelis, ada anak kecil dia salaman, kelas pakai begini dong, nggak cium tangan, nggak apa, nggak nundukin palanya. Dalam hati kita, wah kita sahib nih, ini dia masih kecil. Bukannya masalah kayak begitu kita hubul ihtiram, bukannya kita minta dihormatin, bukan. Tapi kita ngenes. Mana tarbiyah daripada orang tuanya? Tarbiyah dari orang tuanya mana? Masa iya ketemu orang yang lebih dewasa gitu ya. Apalagi kalau ketemu guru-guru kita ini orang-orang yang berilmu. Salaman khalas asal men tempel tangan, salaman jabat tangan. Mana masih kecil tadi, Masya Allah. Kita pengen elus palanya, gak megang duit.
Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastagni anhu. Ini hadis masalah apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nih buat perempuan-perempuan ya. Ini taklim malam ini Imam Haddad ngebahas buat perempuan karena kita punya hak atas diri antum. Ya, perempuan-perempuan, jangan pakai minta duitnya aja getol. Giliran kita minta hak, pura-pura budek. Lah yang curhat enggak, insyaallah. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda apa? Allah enggak bakalan pernah yang namanya memandang seseorang perempuan nanti di akhirat, hatta di dunia maupun di akhirat. La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin. Allah nggak bakalan pernah memandang yang namanya apa? Seseorang perempuan, seorang istri di dunia maupun di akhirat yang mana la tashkuru zawjaha. Itu seorang istri yang nggak mensyukuri suaminya. Wahia la tastagni anhu. Dan dia tidak apa? Merasa butuh sama tuh seorang suami. Banyak gak zaman sekarang istri gaji lebih gede, pangkatnya lebih gede, suaminya ngojek? Ada. Iya. Oh, terus ini seorang istrinya dia nggak mau yang namanya taat sama suaminya. Mentang-mentang dia fulusnya lebih banyak, martabatnya lebih tinggi, gajinya lebih ada, dia nyuruh suaminya. Iya. Udah kamu ikut apa kata aku aja, dibilang begitu. Yang megang duit kita, kata perempuan begitu. Ya ente megang duit. Tapi ingat, dunia wal akhirah, wallahi syuf, dunia wal akhirah, Allah nggak bakalan pernah mandang. Ente tahu kalau orang yang kalau udah nggak dipandang sama Allah, ya, abadahullah, tahu abadahullah, kata Nabi Muhammad, Allah jauhin dia daripada segala sesuatu. Ya, Allah jauhin dia daripada segala sesuatu. Terus gimana nih kita laki-laki yang pemasukannya dikit ketimbang perempuan kita nih, istri kita yang pemasukannya banyak? Hah? Mau terus kita diinjek-injek, kita nurut aja. Misalkan ya kita, contoh deh kita kerja di atas angin bawa motor, ya pulang nggak nyampe jam 8, maghrib kita pulang, istri kita pulang kerja kantoran misalkan nyampe rumah tuh jam 8. Dengar suara motornya, kalau nggak kendaraannya, kalau nggak jeplakan kakinya, kita langsung masak air nyeduhin teh. Modelan kayak gitu gak kita? Apa bagaimana? Hah? Apa kita sami'na wa ata'na, kita ketemu istri kita? Hah? Sami'na wa ata'na gimana? Nih yang lebih ditekankan nih, istri kalau misalkan antum punya martabat lebih tinggi, ya, punya harta lebih banyak ketimbang suami-suami antum, gimana pun caranya kita harus syukurin suami-suami kita. Mau modelnya gimana, mau dia nggak punya ijazah banyak, ya muka-muka lu lagi banyak. Mau dia nggak punya ijazah, mau dia nggak ada kerjaan, mau dia nggak ada rezeki, nggak ada gaji tetap, ya, gimana pun caranya kita harus syukurin. Terus jangan yang pernah namanya, gue nggak butuh lu hidup sama gue pun kita nggak nambah, yang namanya nggak mencukupi apa yang saya butuhkan, nggak, ya, nggak boleh kayak gitu, mamnu, dilarang. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza da'a ar-rajul zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alaiha la'anatha al-malaika hatta tusbih. Ini hadis masalah inian ranjang. Ya, masalah ranjang. Ini yang belum nikah gimana? Yang belum nikah. Pokoknya intinya ini hadis istri kalau dipanggil sama laki-lakinya buat benahin kasur, ganti spray, ente nggak jawab,
ente tidur, ya, pokoknya ente nggak iyain, ente tidur nyampe pagi, setiap saatnya, setiap detiknya malaikat laknat istri, kecuali dengan ada uzur syar'i. Paham nggak? Ya, kalau ada uzur syar'i terus lakinya masih ngotot, wah injek, lehernya injek. Ya, dia masih ngotot injek. Fayajibu 'alal mar'ah ta'atu zawjiha. Wajib ya bagi seorang istri ini buat mentaati suaminya. Wa tarkul mukhalafah lahu. Terus nggak boleh yang namanya ini kita ini istri ini membangkang sama suami kita. Ya, Allah udah jelasin pada kita ini wa amruhum syura bainahum. Ya di surat Al-Mu'minun kalau nggak salah. Pokoknya Allah udah jelasin wa amruhum syura bainahum. Kita kalau ada masalah apa-apa ini musyawarah sama istri kita. Jangan mentang-mentang kita kepala rumah tangga, kita nggak butuh-butuhin istri kita, enggak. Tanya dikit-dikit. Ya, tanya dikit-dikit. Masalah apa misalkan kita pengen beli pakaian, gamis. Kita pengen beli gamis. Kita tanya sama istri kita, "Neng, gamis modelannya bagusannya apa ya?" Putih ya. Padahal udah putih udah paling bagus, ya. Nabi Muhammad cinta warna putih, gamis beliau warna putih. Terus kata istri kita ini, "Jangan bang, putih udah ada, warna ungu aja ungu." Dia bilang gitu, "Ungu, ketales." Ya, warna ungu aja bang, kan abang nggak punya warna ungu. Dia bilang gitu. Terus mentang-mentang jawaban kayak begini, terus kita langsung hardik bini kita. Enggak, ente harus taat sama aneh. Aneh kepala rumah tangga. Hah? Apa kita harus kayak begitu ngomongnya? Enggak, kita ngomong pelan-pelan. Ya, Neng, lu udik amat kayak orang Parung. Ngomong pelan-pelan ya gitu. Warna ungu kayaknya kurang bagus, kulit kita hitam. Dia bilangnya begitu, ungu ketemu hitam. Lah sama Allah deh, ya. Ungu ketemu hitam, kulit kita hitam. Terus kita suruh pakai kita suruh pakai gamis warna ungu, kayaknya nggak bagus deh. Ya, warna putih udah yang paling bagus, warna normal. Terus juga istri kalau minta tolong sama suami, jangan semena-menanya aja minta tolong. Bah, ya bah, bukan berarti nih kita ya di rumah, enggak, bukan. Bang, dia bilang gitu. Bang, ke warung dong bang, tolong nitip minyak. Kita beli ke warung minyak, contoh mereknya dia istri minta minyak Bimoli, kita beliin Sania. Bang kok minyaknya kayak begini sih bang mereknya bang? Kan kita minta Bimoli bang, ini buat ini yang lebih bagusnya. Jangan pakai begitu-begitu. Gue goreng loh yang ada. Jangan pakai yang ini hal-hal sepele, hal-hal sepele nggak usah dibesarkan, ya. Jadi semuanya itu harus ada musyawarahnya. Kayak warna cat rumah lah, warna cat rumah paling bagus apa ya bang ya, kita gantiin kan. Biasanya kalau pengen lebaran tuh kita ngecat rumah, ya. Warnanya catnya paling bagus apa ya bang ya? Putih aja ya. Jangan dibilang sama istri kita, dibilang jangan putih. Hijau aja, hijau tekbo, tahu gak? Hijau talam. Orang Tamburan ngomong hijau tekbo. Hijau talam dia bilang. Jangan hijau talam kayak gelap banget begitu, kayak rumah dukun ntar kita dibilangnya. Ya. Hijau talam. Udah putih aja cerah begini, kita ngerayain nyambut hari raya Idul Fitri yang cerah-cerah begini. Gak usah pakai yang putih-putih deh. Ubi ini udah warna putih, nah ini putih lagi. Ada warnanya dong, dia bilang begitu. Gimana jawabinnya? Hah? Coba Bang Irul jawabinnya gimana? Model kayak begitu. Hah? Kita modelannya kayak begitu gimana? Apalagi kita tahu bini kita ini, Masya Allah, membangkangnya kalah Firaun. Ya, kita punya istri kan modelannya begitu. Gimana kita terbiahin mereka? Kita kasih tahu mereka dikit demi sedikit ya. Wa alla ta'dhan fi baitihi وَأَلَّا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَلَا تَتَصَدَّقْ مِنْ مَالِهِ وَلَا تُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Terus apa? Kita ini istri nih, pokoknya kita ada ibarat nih suami Tuhan kita yang kedua. Tuhan kita yang
kedua. Ente mau hatta mau berlaku sedekah, kalau ente enggak izin suami ente, haram itu duitnya buat keluar sedekah. Hatta maupun ente mau puasa tatawu, puasa sunnah, ya, ente enggak izin suami ente. Terus kenapa dibilang puasa tatawu ini bisa jadi hal yang haram ketika ente enggak izin suami ente? Kenapa bisa? Begini modelannya. Ente puasa sunnah, siang harinya ente nggak izin, siang harinya nih laki ente ini emang rada majeduk juga, dia minta siang hari. Oh terus nih istri kita jawab apa? Ya bang kita lagi puasa. Oh kita ini laki-laki rada nahan sama, wah ini urusan puasa juga sama Tuhannya dia nih. Tapi kita juga nggak bisa nahan. Nah urusan kayak begitu tuh. Ya, jadi apa-apa kita harus minta izin. Pengemis datang ke rumah kita, ngetok-ngetok rumah kita, ente haram ngeluarin sedekah, kecuali ente harus minta izin suami dulu. Ya, ente nggak boleh nerima tamu kalau suami ente lagi di luar. Ente harus izin suami ente dulu. Wala takhruj min baiti, ente nggak boleh keluar rumah kecuali ente izin suami ente. Fa in fa'alta syai'an min dzalika biduni idznihi athamta. Ente kalau ngelanggar satu aja, ente kalau ngelanggar satu dosa, dosanya dosa besar. Wa idza da'aha ila firasyi lam yajzi lahu limtina illa li udhrin syar'i. Ini masalah itu. Wabil jumlah, ya. Ringkasannya apa? Fa haqqu zauj ala zaujatihi azim. Hak kita ini seorang suami atas diri antum nisa besar. Jadinya harus taat. Kalau kata Pak Haji nih kita sering rohani, ya. Kalau laki banyakin sabar ketemu istri-istrinya, banyakin sabar. Al-Quran misalkan masalah sabar tuh ada berapa? Ada 6. Kita lebihin lagi sabar kita, ya. Kita lebihin lagi sabar kita. Nah, kita ini gimana nih keseringan kalau lagi majelis nih, hati kita adem aja. Ya, tapi kalau misalkan udah pulang lagi ke rumah, kita ketemu istri kita, ketemu keadaan kita lagi mumet otak. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak Bang Ajat? Ya, mangguknya pelan banget, kayak nggak mau tahuan. Nah, kita juga begitu benar. Kita juga begitu. Kita kalau lagi majelis, ya, kita lagi ketemu orang-orang soleh, enak. Beban pikiran tuh hilang. Cicilan kredivo nggak ada deh. Iya, begitu kan modelannya. Terus, tapi kalau misalnya kita balik lagi ke rumah, ya Allah, sumpah. Ya, itu kenapa itu? Dulu pernah sahabat nih nanya sama Nabi begini, lagi majelis kayak begini. Ini sahabat nanya sama Nabi begini, Rasulullah kenapa sih kita kalau lagi saban majelis sama antum ini hati kita tenang, kita balik ke dalam rumah hati kita sumpah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa'ah wa sa'ah. Semua itu ada saat-saatnya. Lau kuntum ala ma fa'altum hakada la safahatkumul malaikah. Kalau ente terus-terusan bisa berzikir, terus bisa tenang hati ente kayak di majelisku ini kata Rasulullah, ente bawa pulang kayak begitu, malaikat turun cium tangan ente. Sayangnya kita nggak bisa. Sayangnya kita nggak bisa. Bukan nggak bisa, susah. Iya, susah. Yang namanya kita dapetin hati, ketenangan hati itu di mana aja? Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak ayat Allah cuma ngucapin 2 tentang ketenangan hati. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala bilang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala nenangin hati. Itu yang pertama. Itu ayat yang pertama. Ente boleh baca Al-Qur'an. Gak bakalan ente nemu tentang tatmain. Al-qulub tatmain. Hati tenang itu nggak ada kecuali dalam 2 ayat. Terus ayat yang kedua apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi yang pertama kita mau dapat ketenangan hati, kita duduk di majelis, kita berzikir. Dan yang kedua, kita mau dapat ketenangan hati, kita wafat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas daripada zikir, kita enggak majelis kayak begini,
Kita balik ke dalam rumah kita, kita mau duduk di mana aja, hati kita bakalan sumpah. Hati kita nggak bakalan dapetin namanya ketenangan. Yang kedua tuh apa? Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu Bib, di dalam Al-Qur'an cuma 2 ayat begitu. Belajar. Iya, makanya belajar. Jadi ada majelis, benar kata Ustaz, ada majelis di mana kita selama itu majelis nggak ngajarin ilmu-ilmu hitam ya. Nggak, ada yang namanya ilmu-ilmu manfaat, ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Ilmu manfaat kayak gimana ilmu manfaat? Ilmu yang membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada majelis yang kalau ngajakin kita ini ngasih pada kita bacaan-bacaan, doa-doa yang bisa kita bikin terbang. Terus apa lagi, anti gores, ya anti gores, anti bacok, anti apa begitu. Alas tinggalin main Pak. Kalau misalkan kita dijamin nanti di akhirat kita bisa terbang lewatin sirat, kita mau belajar. Ya. Yeah. Kayak majelis-majelis apa itu? Mahkamah kuasa ya, MK, mahkamah kuasa apa-apa gitu. Ngajarin kayak begitu, ya lumayan Pak. Ilmu-ilmunya enggak ada. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada kemunafikan, dan Allah Subhanahu wa taala benahin rumah tangga kita yang lagi berantakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benahkan semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan di dalam rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang terbaru di dalam keluarga kita berupa aulad, anak-anak kita, keturunan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita yang punya keturunan, Allah jadiin keturunan kita ini aulad soleh solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang belum Allah kasih kepada kita, Allah segerakan pemberiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya kita hidup di dunia cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bersilaturahmi. Jamaah sekalian, lalu kepada siapa saja kita bersilaturahmi? Yang pertama, silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silaturahmi kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Ustaz? Rasul hidup 1400 tahun yang lalu, sedangkan kita di zaman milenial nggak pernah ketemu, kecuali kita sahabat bisa silaturahmi kepada Rasul. Dan juga kalau sekarang pun kita harus ke sana, ya ke Madinah. Untuk apa? Menemui makam Rasul, sedangkan kita tidak punya ongkos untuk ke sana. Caranya bagaimana? Banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, silaturahmi kita kepada sesama kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Karena biar bagaimanapun adanya kita, adanya orang tua kita. Aniskurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai terhenti silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita. Jangan. Apabila kita terhenti bersilaturahmi, apabila kita terhenti dari pemikiran kita kepada orang tua, dijamin hatinya akan dibekukan oleh Allah dan akan dihitamkan oleh Allah, sehingga apa? Tidak ada nur lagi dalam hati dia untuk bersinar.